Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radhiya minallahi bil qalil minar rizqi radhiyallahu minhu bil yasiri minal amal. Man udai sapani wong iku radhiya ridho sapa man minallahi sanging Allah bil qalili kelawan kang setitik minar rizqi sanging rizki. Radhiya mongko ridho sinten Allah minhu sanging man bil yasiri kelawan perkara kang sithik minal amali sangking amal. Hadis Urwahul Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hidup qanaah, ya, hidup neriman. Bahwasanya rezeki ini sudah ada ukurannya, sudah ada ketentuannya dari Gusti Allah. Kita berusaha, kita bekerja, ya. Tetapi ukuran rezekinya yang menentukan adalah Gusti Allah. Maka barang siapa ridho nerima keputusan Allah dengan rezeki yang sedikit, Allah akan ridho padanya dengan amalan yang sedikit. Artinya siapa qanaah, siapa neriman, kalau memang takdirnya rezekinya sekian, ya, tidak jadi konglomerat, tidak jadi miliuner, bakul tempe, bakul tahu, bakul bakso, ya. Nerima dengan posisi yang diberi oleh Gusti Allah meskipun sudah berusaha. Siapa ridho, qanaah, neriman urusan rezeki, Allah juga nerima amalan dia yang sedikit. Artinya Allah juga tidak menuntut dia beramal sedemikian rupa. Artinya orang ini berarti ikhlas, karena rezeki itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Allah ridho kepada dia, dia berarti ridho pada Gusti Allah. Orang yang mengeluh soal rezeki, sambat-sambat, wadul-wadul, itu berarti tidak menerima keputusannya Gusti Allah. Kita ini ikhtiar, usaha, ya sudah. Perkara rezeki ini jeneng mek titik, ya kudu diterima. Sama dengan kasus Covid, ya kita berikhtiar, berusaha. Sing maringi kewarasan ginamung Gusti Allah. Apapun keputusan Allah harus kita terima. Semuanya ini khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Hadis Urwahul Baihaqi. Selanjutnya Nabi bersabda, man zarani bil Madinah muhtasiban kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Man utai sapani wong iku ziarah sapa mani ing ingsun bil Madinati ing dalam negara Madinah. Walaupun Kanjeng Nabi sudah wafat, kita tetap dianjurkan ziarah makam beliau di Madinah. Banyak sekali riwayat Rasulullah SAW memang menginginkan kita tetap menyambung hubungan walaupun beliau sudah wafat. Wafat itu hanya tubuhnya, ya, akan tetapi ruhaninya masih ada. Hanya jasadnya yang meninggal. Siapa orang ziarah sowan pada Rasulullah SAW di Madinah saat ini juga, artinya tidak hanya waktu Nabi hidup, setelah Nabi meninggal pun orang tetap dianjurkan ziarah ke Madinah. Siapa orang ziarah ke Madinah muhtasiban hale wong kang amrih ganjaran, ikhlas, tidak ada tendensi yang lain, kuntu mongko ono ingsun lahu maring man iku syahidan wong kang nyakseni wa syafi'an dan maringi syafaat yaumal qiyamati dalam dino kiamat.
Ini loh pentingnya kita ziarah Kanjeng Nabi. Muga-muga kabeh diparingi rezeki. Kita ini kalau ke Mekah harus sekalian pergi ke Madinah. Baik itu haji, baik itu umroh ke Mekah dan ke Madinah. Ini dianjurkan ya. Walaupun memang kalau dari segi kualitas masjid ya, pahala di masjid Mekah itu 10 kali lipat dari masjid Madinah. Akan tetapi nilai lebih di Madinah itu ada Kanjeng Nabi. Jadi kita ke Madinah itu memang niatnya sowan Kanjeng Nabi. Sebab Nabi sudah menjanjikan, siapa orang berziarah ke Madinah, siapa orang berziarah kepadaku di Madinah dengan niat yang baik, yang ikhlas, muhtasib, maka aku akan menjadi saksi bagi dia dan memberi syafaat pertolongan kelak di hari kiamat. Jadi ziarah keseharian Nabi ini penting. Dan ini riwayatnya banyak. Siapa orang tidak mau ziarah makam Nabi, itu berarti orang yang sombong, orang yang mokong. Karena kita semua ini bisa jadi Islam, menikmati iman ini, ya karena adanya Kanjeng Nabi. Makanya kita setiap hari baca sholawat. Baca sholawat ya sebanyak-banyaknya. Dan muga-muga bisa langsung ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Makam Nabi di Madinah. Semua orang Ahlus Sunnah ziarah ke sana. Dan Madinah ini kota yang diberkahi Allah. Orang harus kerasan di Madinah. Kalau orang tidak kerasan di Madinah, wah ini mencelek. Madinah ini kota yang diberkahi Allah, kota yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini ya hari ini masih pandemi, masih sulit. Moga-moga pandemi ini segera berakhir. Kita ya saya kepingin pergi, coba situasinya belum memungkinkan. Tapi kalau kita pergi setiap tahun tidak masalah ya. Memang niat ziarah Kanjeng Nabi. Selanjutnya hadis man zara qabra walidayhi au ahadahuma yaumal qiyamah faqa'a yaumal jum'ah man zara qabra walidayhi au ahadahuma yaumal jum'ah faqara indahu yasin ghufiralah. Rawahu Ibnu Adi an Abi Bakar. Ini anjuran tentang ziarah kubur. Banyak orang hari ini yang sudah mulai nggak perhatian. Kalau orang-orang tua kita itu sergap ya ziarah kubur. Ziarah kubur ini nilainya besar, penting. Kalau bisa minimal seminggu sekali ya, ziarah kubur. Kalau memang dekat, ya kecuali jauh. Kalau jauh itu ya minimal kirim doa lah. Malam Jumat tahlil di rumah, tahlil di masjid. Kalau kita bisa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita ini ziarah kubur orang tua. Saya alhamdulillah orang tua saya kuburannya dekat. Ziarah kubur penting. Kata Nabi, man utai sapane wong iku ziarah sapa man qabra walidayhi ing kuburane wong tuwa loro man au ahadahuma tau salah sujine walidayhi yaumal jum'ati ing dalam dina Jum'ah faqor amangka maca sapa man indahu ing dalam ngersane kuburan Yasin ing surat Yasin ing surat Yasin ghufira mongko den sepura sapa man den sepura lahu maring man. Jadi siapa orang ziarah kuburan orang tuanya, nil dalilnya ziarah kubur jelas. Ada orang kok masih ngeyel ziarah kubur nggak ada dalilnya, itu ngeyel. Ini salah satunya. Hadis riwayat Ibnu Adi,
Man zara qabra walidayhi aw ahadahuma yaumal jum'ah faqara'a indahu yasin ghufiralah. Siapa orang ziarah kubur orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya pada hari Jum'ah, ya, hari Jum'ah, ini hari Jum'ah. Faqara indahu yasin, kemudian di situ dia baca surat Yasin, ghufiralahu, maka dia akan dapatkan ampunan dari Gusti Allah. Jadi kalau memang ada ya, ziarah. Kalau kamu di pondok ya ziarah ke makam pengasuh, ziarah ke makam muassis ya, pendiri pesantren. Makanya rata-rata pondok itu pengasuhnya dimakamkan di dalam pondok. Ya supaya kita bisa ziarah ya, ziarah. Kalau memang orang tua jauh ya ziarah ke makam kiai pendiri pesantren. Di situ kamu kirim doa, di situ kamu kirim Fatihah pada orang tuamu. Itu salah satu kunci berkah ya. Dan ini menguntungkan kita sendiri. Kita di kuburan itu baca Yasin, kita diampuni dosanya oleh Gusti Allah. Yang di kuburan juga dapat rahmat, yang di kuburan juga dapat pahala. Kita yang baca juga mendapat ampunan dari Gusti Allah. Makanya ziarah kubur ini bukan soal sepele. Ada orang pidato di Madura, nggak boleh baca Quran di kuburan, baca Quran di masjid. Sing larang iku sopo. Ada orang bilang di kuburan nggak boleh baca Quran, terus apa? Cuma salam. Kok iso ya? Baca Quran ini nggak ada batasan, mau dimanapun selain di WC dianjurkan, di kuburan apa salahnya? Bahkan ini ada dalilnya. Rasulullah SAW menyatakan siapa orang ziarah kubur orang tuanya, keduanya atau salah satunya pada hari Jumat, khususnya pada hari Jumat, faqara indahu yasin ghufiralah, dan dia di situ baca surat Yasin, jelas dia akan dapat ampunan dari Gusti Allah. Jadi kalau ziarah kubur ya baca Yasin ya, baca Yasin, baca tahlil ya. Kalau anaknya iso ngaji ya baca Yasin. Kalau anaknya gak iso ngaji, nyetel handphone surat Yasin. Ya gak ngefek. Makanya semua anak-anak kita harus bisa ngaji. Di pondok ini semua harus hafal surat Yasin. Penting rek. Yasin itu qalbul Quran. Surat Yasin itu jantungnya Al-Quran. Siapa orang baca surat Yasin itu bisa digunakan untuk hajat apapun. Umpamanya kamu kepingin rumah tangga bahagia, baca surat Yasin. Kepingin anak-anaknya pintar, baca surat Yasin. Yasin 5 quri'alah. Yasin itu berguna untuk semua hal. Orang mati baca surat Yasin, orang hidup pun bacakan surat Yasin. Jadi ini wiritan. Wiritan ayah saya. Setiap hari surat Yasin, Waqiah dan Tabarok. Ini 3 surat penting ya. Kalau kamu mau wirid ini bagus sekali. Yasin itu qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Siapa baca surat Yasin, maka untuk apapun, terutama untuk keluarga, nirakati anak. Ada sing beling-beling itu. Dul ruwono. Bapakmu kan maca surat Yasin. Nirakati anaknya. Jadi orang tua ini harus doakan anaknya. Salah satunya dengan baca surat Yasin. Baca surat Yasin dengan niat ingin mohon pada Allah anak-anak supaya jadi anak yang baik. Maka di mari maghrib kabeh semuanya harus baca surat Yasin. Semua di pondok ini, Pak Milal mana? Habis maghrib semuanya di absen, wajib baca surat Yasin. Termasuk anak dalam itu. Semua sejak dulu ayah saya wiritannya itu. Surat Yasin, surat Waqiah, surat Al-Mulk, Tabarok. Yasin ini salah satu yang spesifik untuk mendoakan anak-anak supaya anak-anak jadi anak soleh,
malam hari bacakan surat Yasin. Rumah tangga supaya tenang, bacakan surat Yasin. Yang kedua surat Waqiah, supaya rezekinya lancar. Setiap malam jangan lupa baca surat Waqiah. Sebab rezeki ini dari Allah, rek. Kerjaan ini cuma jalannya, sumbernya dari Gusti Allah. Kamu jangan sibuk cari jalannya, golek jalan itu. Sumbernya gak ono, percuma. Tapi kalau sumbernya ini milih, jalannya mesti ketemu, amber ya. Makanya yang lebih penting itu ya sumber rezeki itu. Lah sumber rezeki itu dari Gusti Allah. Gimana supaya sumbernya hidup? Salah satunya bacalah surat Al-Waqiah. Suratul Waqiah itu suratul ghina. Surat Waqiah itu surat kaya. Siapa orang baca surat Waqiah tidak akan miskin, tidak akan melarat selama-lamanya. Makanya setiap hari perhatikan, cok malas-malas habis maghrib baca Waqiah semua. Semuanya, jangan ada yang di kamar. Semuanya santri maghrib jamaah baca Yasin, baca Waqiah, baca Al-Muluk. Ini wiritan resmi. Semuanya harus biasakan ya. Ini penting, rumah tangga penting, rezeki juga penting. Yang ketiga itu surat Al-Muluk, surat Tabarok. Surat Tabarok itu gunanya untuk minta diselamatkan dari siksa kubur. Kita ini lek mati rek, moga-moga diselamatkan dari siksa kuburan. Caranya perbanyak baca surat Al-Muluk ya. Jadi 3 surat ini penting. Tapi kalau hari Jumat dianjurkan lagi baca surat Kahfi. Kamu supaya gak loro-loron, sehingga ini loro tang, itu baca surat Kahfi. Siapa orang baca surat Kahfi setiap hari Jumat, insya Allah dihilangkan penyakit-penyakitnya. Harus yang ngeri-ngeri ini, sing ngantukan barengnya. Baca surat Kahfi ya. Hari Jumat baca surat Kahfi. Ini fadilahnya besar. Hari-hari biasa baca surat Yasin, baca surat Waqiah, baca surat Tabarok. Ya, ini amalan orang tua saya. Ini yang dibaca oleh guru-guru saya ya. Yasin, Waqiah, Tabarok ya. Terus doa surat Waqiah sudah kita ijazahkan. Itu penting ya. Kamu harus yakin rezeki itu sumbernya dari Gusti Allah. Manusia ini hanya usaha, hanya jalannya. Sumbernya itu Allah. Kamu kerja sudah susah payah banting tulang, wis jengkulitan. Kalau rezekinya ndak ada, tetap gak ono. Karena yang memberi rezeki itu Gusti Allah. Jangan ngawur-ngawur. Walaupun kerja wis ngawur yo sik gak sugih kon. Kalau tidak ditakdir oleh Gusti Allah. Makanya ini penting ya. Perhatikan surat Yasin. Jumat sore semuanya ke makam, doakan ya. Saya dulu bahkan waktu saya mondok itu setiap hari saya ke makam. Setiap hari. Karena kamar saya dulu itu jejer makam. Ini makam, ini kamar saya. Jejer persis. Jadi orang baca Quran dengar di kamar saya. Sekarang sudah dibongkar. Di kamar saya dulu itu mepet makom. Maka setiap malam saya mewajibkan pada diri saya, setiap malam saya ke makam, baca Quran, baca Yasin, baca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah itulah berkah ya. Saya merasa alhamdulillah ya. Berkah. Berkah, saya percaya berkah ya. Berkah kebaikan. Kebaikan yang terus tumbuh ya. Semua ini dari Gusti Allah ya, bukan dari siapa-siapa. Semua kebaikan ini datangnya dari Gusti Allah. Hadis rawahu Ibnu Adi an Abi Bakar. Selanjutnya dalil yang selanjutnya dawuhnya Kanjeng Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabra abawaihi. Nah ini ziarah kubur lagi. Man utawi sapane wong iku ziarah sapa man.
ziarah kubro abawaihi ing kuburane wong tua lurune man. Siapa ziarah kubur orang tua? Perhatikan. Au ahadahuma utawa salah suwijine, au ahadihima utawa salah suwijine abawaihi fi kulli jum'atin ing dalam saben Jumat. Seminggu kalau di Arab ya setiap Jum'ah. Marrotan seambalan, seminggu sepisan ya. Ghufira lahu, ghufira mongko den sepura lahuman, wa kutiba lan den tulis sapa man baron ing wong kang bagus. Jadi kamu akan dicatat sebagai orang yang baik, orang yang birrul walidain. Jadi birrul walidain ini harus wajib ya. Allah merintahkan kita birrul walidain. Bahkan wajibnya birrul walidain ini disandingkan setelahnya wajibnya menyembah Gusti Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah itu menggandeng wajibnya birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, jejer setelahnya menyembah pada Gusti Allah. Penting sekali. Kalau orang tuamu masih hidup, maka kamu harus menyenangkan hatinya. Menyenangkan, jangan ngeriweti. Contohnya ojo bolos. Dul, coba iku. Rungono arek bolosan nih. Perhatikan, kamu harus membahagiakan orang tuamu. Salah satunya ya dengan tertib. Sekolah sing tertib, ngaji sing tertib, mondok sing tertib, ya. Ini birrul walidain. Baiki hubunganmu pada orang tua. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka hidupmu akan bahagia seperti raja. Kunci hidup bahagia, hormati orang tua. Tidak ada yang lain ya. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kita, kalau orang tua sudah meninggal, birrul walidain, cara birrul walidain, cara berbakti kepada orang tua kalau orang tua sudah meninggal dunia, salah satunya adalah dengan mendoakannya, menziarahi kuburannya ya. Jadi orang yang sudah dikubur itu masih tahu, kamu datang masih tahu. Kalau enggak, untuk apa diziarahi? Jadi orang yang di kuburan, orang tua kita, kakek, bapak, itu tahu kalau kamu datang ke kuburnya. Yang di kuburan itu tahu dan senang ya. Senang, orang kubur diziarah itu senang. Makanya kalau memungkinkan ya, seminggu sekali datanglah ke makamnya. Ini Rasulullah SAW bersabda, siapa orang berziarah pada kubur kedua orang tuanya atau salah satunya setiap Jumat, setiap minggu, setiap Jumat, apalagi hari Jumat, sekali saja, maka Allah ampuni dosa-dosanya dan dia dicatat sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi ingat, berbakti orang tua ini wajib. Kalau masih hidup, datangi, cium tangannya, hormati, ikuti kehendaknya. Kalau sudah mati, datangi kuburnya, bacakan Yasin, doakan dia. Kalaupun kamu tidak bisa datang berdoa, kamu doakan dari pondok, doakan dari manapun ya, doa itu sampai. Setiap hari, usahakan setiap hari tidak lalai mendoakan orang tua. Walaupun itu hanya Fatihah. Ya contohnya kita sebelum ngaji baca Fatihah. Doakan orang tua kita ya. Kita harus berbakti pada orang tua. Jasa orang tua tidak terkira ya. Terlalu banyak, terlalu luar biasa. Kita berhutang budi pada orang tua, tidak bisa terbalas. Makanya minimal yang bisa kita lakukan, selalu doakan orang tua. Rabbil firli waliwa ridayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ucapkan doa untuk orang tua setiap hari.
Astaghfirullahaladzim li waliwa lidayya. Ya, doakan orang tua, hidupmu akan bahagia. Pokoknya kuncinya hidup bahagia, ya, kuncinya. Jangan lupa doakan orang tua, guru dan orang tua. Dua ini penting, sama pentingnya. Orang tua guru dan orang tua ayah kita. Doakan, ini kunci hidup berkah. Kalau kamu perhatikan ini, insya Allah hidupmu diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu sudah acuh, gak ngereken, apalagi masih hidup, kamu gak mau datang, gak mau manut, gak mau dikandani, awas. Awas, rungono. Kalau kamu durhaka pada bapak ibumu, anakmu akan membalas dengan lebih dari itu. Rungono itu. Terus kalau tambeng-tambeng, titenono anakmu besok lu tambeng mana ya. Jadi kamu harus sekarang ini berbuatlah. Kalau kamu baik pada orang tuamu, anakmu pasti baik pada kamu. Balas-balasan ya. Tapi lek kau ngundang wong tuamu wis nggudo ae, ya titenono. Balasan pasti datang. Apa yang kamu tanam pasti akan kamu panen. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Ya itu nanti. Kalau kamu durhaka pada orang tua, yontenono, anakmu akan melakukan yang serupa. Sebaliknya, kalau kamu berbakti pada orang tua, insya Allah anak-anakmu juga akan berbakti pada kamu. Makanya saya kita eling no. Kenapa setiap hari saya ngaji ini mesti harus ngabsen kamu yang bolos-bolos itu, supaya kamu tidak mengecewakan orang tuamu. Bapak ibumu ngirim kamu ke pondok ini susah payah. Jangan kamu bikin mainan, bolos. Ini dosa kamu, durhaka ini. Kamu harus merasa kamu berusahalah membahagiakan orang tuamu. Minimal dengan cara kamu jadi baik gitu loh. Baik, apalagi hafal Quran. Wah, orang tuamu senang, bangga. Tapi kalau kamu nakal, beling, bolos, Masya Allah, rasanya kerjaannya itu menjadi semakin berat. Makanya saya ingatkan semuanya, ayo semuanya harus berbakti kepada orang tua. Caranya bagaimana? Ya ikuti perintahnya, senangkan hatinya. Saya alhamdulillah masih punya ibu. Ibu saya sudah sepuh, sudah tidak bisa jalan. Setiap hari saya berusaha, harus saya sowan. Setiap hari, mau siang, mau malam, pagi, sore, saya selalu berusaha. Setiap hari harus sowan ibu saya. Karena apa? Itu yang satu-satunya bisa saya lakukan. Ibu saya sudah sepuh, ibu saya sudah tidak bisa berjalan. Saya harus datang, saya harus cium tangannya, saya bawakan makanan apa kesukaannya setiap hari. Dan Allah memberi saya rezeki, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Saya merasa hidup ini mudah, hidup ini tidak ada yang susah. Alhamdulillah, rezekinya Alhamdulillah, rumah tangga dan semua yang saya rasakan hari ini berkahnya orang tua. Ya. Lalu kamu percaya, kamu akan bahagia. Jadi kalau kamu tidak percaya, tidak ada bahagia di mana? Siapa yang bisa bahagiakan kamu? Tidak ada kebaikan yang hilang. Ya. Semua kebaikan itu kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita baik pada orang tua, saya merasakan alhamdulillah. Saya setiap hari mewajibkan diri saya sowan ibu. Belikan makanan apa sudah seadanya. Pokoknya setiap hari saya berusaha bawa makanan. Apa yang bisa dibawa. Kadang saya suapi sendiri. Karena saya merasa ini hutang budi saya pada orang tua tidak pernah terbalas. Kalau hari ini saya nyuapi ibu saya, itu tidak ada artinya. Ibu kita dulu nyuapi kita, sik ngenge, sik nyawi, luar biasa. Jadi jangan pernah kamu durhaka pada orang tua. Nyesel seumur hidupmu, pasti nyesel kamu. Jadi jangan sekali-kali bantah orang tua. Saya alhamdulillah. Ya contohnya rumah ini, pondok ini dulu karena saya ikut
Rumah saya kan dulu di timur sana, kumpul sama ibu, saya disuruh pindah, ngalah, ya sudah saya pindah. Adik saya supaya di sana, ya saya pindah. Ini dulu seperti hutan, ini tempat ini seperti hutan, tidak ada orang, sendirian saya. Tapi saya merasa saya pasti sukses, saya pasti bisa. Karena apa? Motivasi saya niat manut orang tua. Bayangkan saya dari rumah di dalam pesantren yang rame, pindah ke sini sepi, nggak ada orang. Ini dulu kebun semua, nggak ada orang, rumah sendiri, nggak ada tetangganya. Tapi saya tidak kecil hati, karena saya sejak kecil meyakini itu. Doa orang tua itu tidak ada luputnya, pasti terjadi, pasti mujarab. Dulu saya suruh pindah rumah ini oleh ibu saya. Berat hati. Seandainya boleh itu saya nggak kepingin pindah dari rumah ayah saya itu. Tapi karena ibu saya ikut. Sendiri saya di sini, nggak punya apa-apa, nggak ada santri, nggak ada musola, nggak ada apa-apa, pagar pun nggak ada. Sendiri di tengah hutan ya. Hari ini, alhamdulillah seperti ini. Ini loh, contoh nyata berkahnya manut pada orang tua. Kalau kamu gagal berbakti pada orang tua, hidupmu gagal. Tapi kalau kamu berbakti pada orang tua, jangan takut, jangan khawatir. Saya membuktikan ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini berkat doa orang tua, doa guru, doa orang tua. Itu saya yakini betul. Tidak ada yang sulit, alhamdulillah. Selama ini saya merasa semuanya dimudahkan oleh Allah. Berkahnya doa guru, berkahnya doanya orang tua. Makanya saya minta semua santri perhatikan. Ojo ono sing gak boso nang wong tua. Ono enggak? Iya Pak, ojo Pak. Kon Pak. Wah, dosa iku. Bapak gak boso. Hormati orang tua. Ikuti perintah orang tua. Kamu disuruh mondok, sudah mondok, niat berbakti pada orang tua. Pasti kamu bahagia. Sudahlah, yakin. Saya dulu tamat Sanawiyah An-Nur ini kepingin sekolah di Jogja. Udah kepingin. Ayah saya bilang enggak, mondok ngaji. Ya sudah, saya manut mondok di Lirboyo. Alhamdulillah. Hari ini apa yang tidak bisa? Semuanya mudah. Alhamdulillah. Moga-moga kita semua bisa berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua sudah mati, hendaknya kita ziarah kubur minimal seminggu sekali. Siapa orang ziarah kubur orang tuanya seminggu sekali, diampuni dosanya dan dicatat sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Wallah.